Film Buya Hamka akhirnya rilis tepat pada tanggal 19 April 2023, menghadirkan Vino G. Bastian sebagai tokoh pejuang Islam. Bersanding dengan Vino G. Bastian, ada Laudya Chintya Bella yang berperan menjadi istri Buya Hamka, yaitu Siti Raham. Film yang diproduksi selama 9 tahun lamanya ini diklaim menjadi salah satu film Indonesia dengan biaya produksi terbesar. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustami. Film ini juga diisi oleh aktor dan juga aktris spektakuler seperti Vino G. Bastian yang memerankan sosok Buya Hamka. Film karya Fajar Bustami ini juga menghadirkan bintang kawakan lain. Sebut saja Desi Ratnasari, Ben Kasyafani, Anjasmara, hingga yang terlihat tampil beda adalah Doni Damara. Sebagai informasi, film Buya Hamka akan terbagi dalam 3 bagian. Pertama mengisahkan tentang sosok Buya Hamka, selanjutnya masa kejayaan, dan terakhir akan kembali pada masa kanak-kanak dari tokoh yang membuat kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Film ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga dari generasi muda hingga para orang tua. Perjuangan hidup beliau sangat menginspirasi dari semangat belajarnya yang otodidak dan perjalanan dari berbagai periode yang penuh problematika dan sangat menarik. Film ini wajib untuk kita tonton karena film ini bisa menginspirasi anak muda untuk terus berjuang dan berkarya untuk agama dan juga bangsa. Film ini mengisahkan usaha Buya Hamka dalam menyebarkan dakwah lewat tulisan-tulisannya. Dalam filmnya dilengkapi dengan sinematografi dan scoring yang memukau. Di tengah tugasnya sebagai kepala keluarga, Buya Hamka juga sosok penting dalam organisasi Muhammadiyah. Ia ditempatkan di Sulawesi untuk mengajarkan Islam lewat organisasi tersebut. Buya Hamka kemudian mendapat tawaran menjadi pemimpin redaksi di Medan. Namun karena perekonomian, ia harus tinggal jauh dengan istri dan anak-anak. Buya Hamka mengajarkan generasi muda untuk berjuang, tapi tentu saja dengan mengutamakan nilai-nilai keislaman. Salah satu ucapan yang masih melekat adalah, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Layaknya roda yang berputar, kejayaan Buya Hamka juga mengalami perubahan. Sebuah keputusan membuat sastrawan kelahiran 1908 ini menjadi bahan olokan masyarakat Indonesia. Dengan total durasi 106 menit, film Buya Hamka memang terasa sangat padat cerita, sehingga hal-hal detail masih jadi pertanyaan hingga akhir film. Namun sayangnya, meski ia memiliki cerita yang padat dengan pemain yang kompeten, ternyata plot alur dari Buya Hamka volume 1 ini terasa kurang runtut dan juga detail. Kok bisa? Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja berikut ini. Pertama, sinopsis. Buya Hamka menjadi salah satu film biografi yang sangat ditunggu-tunggu sampai tanggal perilisannya di tanggal 19 April kemarin. Buya Hamka volume pertama juga menghadirkan Soekarno, hingga reaksi Buya Hamka yang signifikan ketika Belanda mencoba untuk masuk kembali setelah Indonesia merdeka. Penulis Alim Sudio dan Cassandra Masardi tidak buru-buru dan meringkas berbagai hal penting yang pernah dialami Buya, baik sebagai seorang penulis, ulama, suami, dan ayah bagi anak-anaknya. Masa tenang, sedih, semangat berjuang, dan duka, hingga putus asa yang pernah dialami Buya Hamka ditampilkan silih berganti dengan hati-hati. Kehadiran Laudya Chintya Bella yang berperan sebagai Siti Raham, istri Buya Hamka, memberi warna besar di volume pertama ini. Motivasi untuk berkarya dan berpindah diinisiasi oleh Siti Raham, istrinya pula yang menjadi inspirasi menulis Roma di bawah lindungan Ka'bah. Fajar Bustami menunjukkan romantisme hidup Buya dan juga Siti dengan cara yang tak biasa. Jika Buya suka memuji Siti dengan pantun, maka Siti mencintai Buya dengan sedikit kata manis, namun banyak perbuatan yang tidak membutuhkan banyak cakap. Kopi, baju rapi, sajadah, dan ketabahannya merawat anak-anak menjadi bukti cintanya yang kuat nampak berhasil divisualkan dengan indah. Sayangnya, ini juga yang membuat film Buya Hamka terasa lambat, karena tidak semua adegan diberi penjelasan secara lisan. Seperti sebuah roman yang panjang, kisahnya mengalir dengan perlahan.
Namun, setting tempat juga karakter setiap pemain menjadi daya pikat utama. Detail kostum dan juga properti memudahkan penonton untuk memasuki perubahan tahun di masa hidup Buya Hamka. Apalagi deretan pemain yang memberikan akting terbaiknya. Chemistry antara Vino dan juga Bella layak diacungi jempol. 2. Banyak momen penting dengan alur membingungkan. Film Buya Hamka menjadi salah satu film yang membuat penasaran. Sejak trailernya dirilis, kita semua yang telah melihat trailernya benar-benar tidak bisa menebak alur ceritanya. Setelah plotnya berakhir, film arahan Fajar Bustami ini mulai fokus untuk memperkenalkan sosok Buya Hamka dan Siti Raham. Namun yang membuat film ini terasa kurang, yaitu cara untuk memperkenalkan kedua tokoh utama ini terasa kurang smooth. Setiap plot punya masalah yang berbeda-beda, tapi masalah ini tidak dijelaskan penyebabnya secara detail dan diselesaikan begitu saja. Hasilnya, konflik-konflik yang ditampilkan terasa seperti angin lalu saja. Malah saya sempat bingung karena dari satu alur ke alur lainnya, terkadang tidak memiliki benang merah. Perpindahan alurnya juga sangat tiba-tiba. Flowing alurnya kurang matang. 3. Produksi film yang matang. Meski alurnya terasa sangat mengecewakan, ada hal lain yang membuat saya kagum, yaitu desain produksinya yang super niat. Tak kalah dari Bumi Manusia, Fajar Bustami dan juga Falcon Pictures juga membangun beberapa set khusus untuk film ini. Pemilihan set yang anti monoton, wardrobe yang sesuai, hingga make up yang digunakan memang patut diacungi jempol. Untuk scoring filmnya, aransemen musik garapan Purwacaraka tidak pernah gagal, menyentuh hati para penonton. Sedangkan untuk sinematografinya, sebenarnya angle kamera dan perpindahan kameranya terasa cukup smooth. Satu-satunya yang mengganggu saya adalah kontras warnanya. Pemilihan warna sepia ini hanya fokus di set berlatar malam atau sore. Ketika pagi atau siang hari, kontrasnya berubah menjadi lebih cerah. Ketajaman warnanya agak menusuk mata. Terkadang membuat saya jadi tidak fokus pada aktornya, karena pop-up warnanya cukup mengganggu. Review AF memberikan penilaian 7,5 dari 10 untuk film Buya Hamka volume 1 ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya sobat. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan seputar informasi mengenai review film, rekomendasi film, dan teori film lainnya. Oke, and see you next time.